Tapi diamnya lautan seringkali sedang mempersiapkan badai yang lebih besar. Ini dia putri keluarga Sakerta. Katanya ini pertama kalinya dia muncul di depan umum. Ternyata cantik banget ya. Urus mereka berdua. Saya. Nyonya Ellen, setelah ibu Anda meninggal, grup Sakerta kemudian dikelola oleh paman Anda. Kali ini Anda hadir. Apakah Anda cukup yakin dengan pendanaan grup Sakerta? Diam aja. Kenapa dia nggak ngomong ya? Jangan-jangan dia bisu. Nyonya Ellen, kenapa nggak ngomong? Elin. Afghan Sakerta. Sudah lama aku nunggu kau. Keponakanku ini punya gangguan bicara. Mohon pengertiannya semua. Suruh kau hadir bukan untuk bikin malu grup Sakerta. Maaf ya, hari ini dia lagi kurang sehat, jadi pamit dulu. Direktur Jaidet, si pengkhianat itu sudah buka mulut. Setelah ini, apa yang harus kita lakukan padanya? Kalau sudah buka mulut, jahit aja mulutnya. Enggak. Jangan terlalu berisik. Siap, Direktur Jaidet. Mereka semua anggap aku kelinci polos nggak berbahaya. Padahal mereka nggak tahu kalau kena sasaran yang tepat. Kelinci juga bisa gigit orang sampai mati. Afghan Sakerta. Pada akhirnya, keluarga Sakerta memutuskan setiap tahun akan menyumbang 200 miliar untuk kegiatan amal. 200 miliar. Tuan Afghan, benar-benar dermawan besar di Kodayanar. Dengan kebaikan hati Tuan Afghan ini, grup Sakerta Pasti bisa sukses dapat pendanaan. Afghan Sakerta, kau diam-diam kerja sama dengan 4 keluarga besar, menekan para pesaing di dunia bisnis. Lalu pura-pura jadi penyelamat, biar mereka rela menurunkan status dan kerja sama denganmu. Kau itu orang munafik. Orang munafik, kok dia gitu sih? Cepat. Arakin kameranya. Tuan Afghan, boleh tanya, ini benar nggak? Tuan Afghan, bolehkah Anda jawab? Jelas-jelas ini fitnah. Tolong jangan percaya. Tuan, sumber suara udah terdeteksi. Ada di gedung ini. Segera, cari dia. Saya. Afghan Sakerta. Pertunjukan sudah dimulai. Gak nyangka ya, selama ini kau pura-pura jadi orang yang gak punya niat jahat sama sekali. Ternyata, kau bukan si bisu. Terus gimana? Mau ekspos aku ya?
Kalau kau maju lagi, nggak bakal bisa sembunyi lagi. Tinggal kamar ini saja. Perempuan itu pasti sembunyi di dalam. Tuan sudah perintah. Begitu ketemu, jangan biarkan dia. Kalian, Pergi. ini cincin keluarga Andara. Katanya keluarga Andara itu kejam. Nggak ada yang berani cari masalah sama mereka. Kalian berdua, coba putar kepala, lihat sih. Kau gila ya? Kau tahu nggak dia itu siapa? Maaf ya. Ayo pergi. Maaf banget ya, Teddy. Aku terpaksa manfaatin kau sebentar. Kok kau masih pura-pura sih? Semua ini, bukannya udah kau rencanain dari awal ya? Ku bawa aku ke sini. Bukannya emang, biar aku jadi tameng kau? Tapi kau tetap aja mau. Kenapa? Takut? Takut kau nggak kuat. Kalau gitu kau habis deh. Lihat aja siapa yang habis duluan. HEI. Namaku, Jeden Andara. Namamu? Sebenarnya kau jangan tahu, namaku. Situasiku lagi bahaya banget. Kalau kau terlalu dekat sama aku, bisa-bisa nyawa kau terancam. Jadi kapan kita ketemu lagi? Nanti kalau kau udah ambil ini kembali. Oh ya, makasih ya. Buat hari ini. Kau pernah mikir nggak, mungkin aku yang lebih berbahaya? Halo. Direktur Jaden, gawat, barusan ada orang yang bikin keributan di acara kita. Aku tahu, kau pergi cari tahu semua informasi tentang putri keluarga Sakerta. Berhenti. Aku sudah cek rekaman CCTV. Setelah kau pergi, baru ada orang misterius di acara itu, yang bikin kacau acara pakai walkie-talkie. Dan juga, di antara orang yang bisa, deket sama keluarga Sakerta. Kau paling dicurigai. Kalau kau nggak mau, aku ngomong ke ayahku soal ini. Maka lihatlah penampilanmu, malam ini. Aku nggak bisa bicara. Mana mungkin aku jadi orang misterius yang ngasih tahu pakai suara itu. Benar-benar bodoh. Edric Sakerta. Gawat. Apa yang kau lakukan? Edric Sakerta.
Ayah, ibu, Aku. Dasar bajingan. Bu. Edrich. Bu. Edrich. 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 Ayah. aku cuma lagi hilaf waktu itu. Makannya, Apapun hal bejat yang dulu pernah kau lakuin ke dia, semuanya masih bisa aku tutupin. Tapi kali ini, dia itu persembahan yang aku kasih ke keluarga Taslim buat perjodohan. Kalau sampai Tuan Ben tahu, kau yang ngerusak dia. Akibatnya, bukan cuma kau sama aku, seluruh keluarga Sakerta juga nggak bakal sanggup nanggung akibatnya. ayah, aku ngerti. Aku bakal hati-hati. Kau anakku, tapi demi keluarga Sakerta, aku harus pastiin, saat ini kau nggak boleh bikin masalah. Pembawa sial, ini semua gara-gara kau. Kau yang bikin semua jadi begini. Harusnya dulu kau mati bareng ibumu aja. Selanjutnya, giliran kau. Dia menggoda anak kita. Kau malah cuma mengurung dia di rumah lama buat dihukum. Kau tahu kan gimana sifatnya Edric? Sebagai ibunya, masa kau nggak ngerti sih, ngurung Elin itu buat memastikan dia beneran orang yang bikin ribut di acara malam itu atau bukan? Tapi dia kan bisu. Mana mungkin dia bisa ngomong? Kalau ternyata dia bukan orangnya gimana? Direktur Jaidet. Direktur Jaidet, putri keluarga Sakerta yang mau Anda selidiki, namanya Elin Sakerta. Acara kemarin itu pertama kalinya, dia muncul di depan umum. Kelihatannya dia cuma anak perempuan yang tumbuh di rumah, polos dan gak ngerti apa-apa. Polos dan gak ngerti apa-apa? Afkin Sakerda. Kau repot-repot begitu, cuma mau bikin aku telepon minta tolong. Kalau begitu, aku ikuti saja permainanmu. Sesuai keinginanmu. Halo.
Ngomongdong. Elin Sakerta, kalau nggak mau mati tersedak, katakan aja posisimu, biar ada yang datang nolonginmu. Kenapa? Mau coba ketiga kalinya lagi? Ini nomor teleponku. Kalau butuh sesuatu, bisa hubungi aku. Nomormu, aku sudah ingat. Lain kali pesen kau lagi. Ternyata. Halo. Halo. Semua yang harus aku lakukan sudah aku lakukan. Afgan Sakerta, sekarang giliran kau yang masak perangkap. Sudah bangun. Jangan lihat aku dengan tatapan kayak gitu. Aku harus pastikan dulu. Kau itu si pembuat masalah atau bukan? Untungnya kau bukan. Kalau begitu selanjutnya, kita bisa ngomongin hal-hal penting. Direktur Jaiden, lokasi sinyal telepon itu ada di sini. Ternyata benar. Aigreko, segera, cari tahu semua. Gerak-gerik Elin Tugaku. Sayap. Aku mau lihat, sebenarnya kau lagi main trik apa? Kau tahu nggak, orang yang hari ini dia nikahi adalah Tuan Ben, preman besar kota Yana. Katanya Tuan Ben itu mainnya kotor banget. Cewek-cewek yang pernah sama dia, nggak ada yang berakhir bahagia. Padahal dia cantik banget, sayang banget ya. Direktur Jaiden, sudah dapat info keberadaan Nona Elin. Keluarga Sakerta mau nikahin dia sama anak manja dari grup Taslim. Pernikahannya hari ini juga. Udah mau nikah aja, masih sempat ganggu aku. Elin Sakerta, kau benar-benar berani banget mainnya. Gawat, terakhir kali Direktur Jaiden pasang muka kayak gini, satu kota Yanara aja sampai gonjang-ganjing. Si Elin Sakerta itu, sampai segitunya bikin Direktur Jaiden marah ya. Direktur Jaiden, kau mau kemana? Pergi ikut pesta pernikahan. Tuan Ben, aku selalu menganggap Elin seperti anak kandung sendiri, walaupun dia nggak bisa bicara. Tapi aku nggak pernah biarin dia tersakiti sedikit pun. Hari ini, dia bisa menikah sama orang besar kayak Tuan Ben. Kakakku yang sudah meninggal itu, pasti udah tenang di alam sana. Bisu ya? Pas banget sama keinginanku. Aku nggak suka kalau lagi main sama cewek-cewek itu. Mereka selalu minta ampun sama aku, bikin kesel aja. Direktur Ben, kalau gitu, soal kerjasama yang kita omongin kemarin. Tenang aja. Asal aku puas, aku bakal bikin keluarga Sakerta naik daun. Tapi kalau aku nggak puas,
Kau sama keluarga Sakerta bakal masuk neraka bareng-bareng. Tuan Ben, aku sudah siapin kamar deluxe buat Anda di Hotel Yanet. Silakan. Si cantik. Kau nggak bakal bisa kabur. Semuanya udah sesuai rencana. Tinggal langkah paling penting. Si cantik, aku lupa kasih tahu kau. Aku udah siapin banyak alat. Gak ada satupun cewek yang bisa turun dari ranjangku dalam keadaan utuh. Kayaknya rencana tetap aja gagal. Tapi, Afgan Sakerta, aku lebih milih hancur daripada biarin kau berhasil. Firelah kira, masuk neraka bareng aja. Siapa kau? Nggak nyangka. Kau ternyata mainnya liar juga. Siapa kau? Berani-beraninya sentuh cewekku. Cari mati ya? Tuan Ben, kau nggak apa-apa. Minggir. Ini tunangan kau. Ya? Selera kau parah banget. Ngapain pada liatin? Hajar dia. Berdiri di situ. Direktur Jaiden kalau kerja, nggak boleh diganggu. Dia itu. Dulu pernah jadi perantara hitam putih di kota Yanar, namanya Franz Manera. Berarti cowok yang dia layani, itu. Elin Sakerta, lama nggak ketemu. Kenapa? Si bisu takut sama cahaya? Kau mau apa? Aku mau apa? Bukannya Koyang mangi la Kukesini? Aku quasi qu'au doigt pliant. Di atas itu surga. Kalau di bawah neraka. Kopili Yang mana? Surga. Lewatin aja basa-basinya. Langsung aja ke intinya. Orang di bawah, bisa aja naik ke atas kapan aja. Kenapa berhenti? Soalnya aku nggak tahu. Kita berdua tidur bareng. Apa ini juga salah satu langkah dari rencanamu? Jaiden Andera, kau benar-benar perusak suasana ya. Teleponant sama aku, tapi nggak ngomong apa-apa. Pakai shawl sebagai petunjuk, bikin aku penasaran. Biar aku datang nolongku. Aku bener kan, Nona Elin? Kalau udah tahu, kenapa kau masih datang? Kalau aku nggak datang nyari kau. Kau beneran mau hancur gitu?
Ayah, Makanya aku harus datang. jadi kau kasihan sama aku? Meskipun harus hancur, tapi kalau bisa mati bareng Afghan Sakerta, aku nggak nyesel. Ngapain ketawa? Dulu, aku kira kau itu mawar di rumah kaca. Sekarang aku baru sadar, ternyata kau itu mawar liar yang kuat banget. Barusan kau nanyakan, apa aku kasihan sama kau? Aku bisa jawab. Sekarang udah nggak lagi. Biar aku jadi harimau buah di samping mawar liar ini. Dan jadi cakar tajam. Mulai hari ini, Timbula sebeba mankin di bawah sinar matahari. Kau nggak perlu lagi pakai duri buat melindungi diri sendiri. Jaden Endera. Kau tuh, ada niat tertentu sama aku nggak sih? Nggak mau? Nggak buru-buru. Ini. Sementara aku titipin dulu sama kau, soalnya kita pasti masih akan ada banyak kesempatan berikutnya. Ganti baju ini dulu, terus keluar lewat pintu belakang hotel. Sisanya sera un pas d'accu. Pembawa sial, kau masih punya muka buat pulang? Semuanya gara-gara kau. Keluarga Sakerta kita hampir diboikot sama grup Taslim. Diam. Elin Sakerta. Pria yang di gereja, hari ini siapa? Aku nggak tahu. Tuan, rekaman CCTV hotel sudah ditemukan. Aku sudah kasih kau kesempatan. Tuan, semua rekaman tentang pria itu sudah dihapus. Aku juga nggak bisa dapat info apapun tentang dia di kota Yanara. Pergi. Baik itu waktu konferensi pendanaan kemarin, atau resepsi pernikahan kali ini. Setiap kali kau muncul, pasti ada kejadian aneh. Sebenarnya, ini cuma kebetulan. Atau kau memang pandai menyembunyikan sesuatu? Sudah malam. Pergilah istirahat yang cukup. Setelah keluarga Sakerta ditekan sama grup Taslim, kondisi mereka benar-benar parah. Afghan Sakerta pasti akan mulai bergerak dengan segala cara. Jaden Endera. Kau, harimau buas, yang aku manfaatkan. Beneran bisa melahap serigala jahat, seperti Afghan Sakerta ini enggak?
Elin Sakerta. Kau udah beberapa hari nggak datang. Apa ada sesuatu yang terjadi? Aku nggak apa-apa, nggak usah khawatir. Kau nggak tahu aja, selama kau nggak di sini, bahkan orang yang biasa merangkai bunga aja jadi makin sedikit. Makasih ya udah capek-capek. Kerjaan selanjutnya, biar aku yang selesaikan. Kau memang paling sayang sama aku deh. Ayo, kita pergi. Ternyata benar. Cuma di sini, baru aku bisa dapat ketenangan sebentar. Bangga di sini, bagus banget. Berapa harganya? Selamat siang Pak. Dia agak susah buat ngomong, biar aku aja yang jelasin ke Bapak. Pak. Biar aku aja. Kau beneran bisa handle dia? Kalau gitu aku pulang duluan ya. Ternyata, di dunia luar ini, ku pura-pura bisuya. Nggak sesak. Tuh. Oh, aku ngerti sekarang. Atau jangan-jangan, cuma di depan aku aja, kau bisa sebebas ini. Bukannya kita odar sepekat, buat nggak ganggu kehidupan pribadi masing-masing. Direktur Jaiden, kau udah lewat batas. Karena, aku kan kangen sama kau. Kalau kangen, tahan aja. Tapi, aku pengen lebih kenal kau lagi. Aku nggak semudah itu buat Di bawah bunga lili putih yang polos, ada violet yang penuh misteri. Di tengah-tengahnya, secara samar-samar, muncul mawar, menyala kayak api. Melambangkan Saint-Ayang paling dalam. Tapi, mawar itu nggak dicabut durinya. Siapapun yang mau menyentuh bagian terdalam hatinya, harus siap berdarah. Sebagai bayaran, aku bener kan, Elin Sakerta? Udah tahu, masih aja disentuh. Kau tahu nggak, apa arti bunga tuberose ini? Asra. Benar. Sudah selesai aktingnya, Nona Elin? Kau lumayan total juga ya. Orang tadi itu siapa? Wartawan. Sepupu. Terus kau nggak takut dia bakal ngadu ke orang tua, mawar kecil? Kalau udah, temenin aku acting dari awal. Ya temenin sampai akhir. Temenin kau acting sih boleh aja, tapi honor aku, gimana pembayarannya? Asal aktingnya bagus. Harga, kau yang tentuin. Elin Sakerta. Kali ini kau habis deh. Kau 7 Anya. Udah kenal sama cowok di gereja itu kan?
Elin Sakerta. Cowok itu siapa? Pakar. Kau malah bawa cowok asing yang asal-usulnya nggak jelas. Sampai bikin ribut di pesta pernikahan. Bikin marah Tuan Ben. Dan nyeret keluarga Sakerta juga. Kau benar-benar keterlaluan. Tuan, kami sudah bandingkan foto-fotonya. Akhirnya kami berhasil. Nemukan latar belakang orang itu. Direktur Jaiden, data latar belakang Yang, and Deminta, semuanya sudah dipalsukan dengan sangat rapi. Bagus. Tapi permintaan Nona Elin memang aneh juga. Sampai-sampai Direktur Jaiden, Deminta pura-pura jadi pewaris grup Dehan. Padahal Dehan itu cuma anak perusahaan kecil di bawah grup Andara kita, bahkan gak perlu repot-repot nyamar. Selanjutnya, tinggal tunggu lihat serunya saja. Ayah, kau kenapa? Elin, kau punya pacar, itu kan kabar bagus. Kenapa nggak bilang sama paman dulu? Pria itu sudah bikin gak rencana pernikahan kita sama keluarga Taslim. Sekarang juga aku cari orang, buat kasih pelajaran ke cowok itu. Kurang ajar. APA, ternyata dia, penerus grup Dehan. Grup Dehan ini, kekuatannya di kota Yunara, lebih besar berkali-kali lipat dari keluarga Taslim. Gimana dia bisa dekat sama orang penting sebesar itu? Elin, kalau ada waktu, ajak dia makan di rumah. Cepat atau lambat dia juga bakal jadi keluarga kita. Harus ketemu dulu dong. Afgan Sakerta. Setelah kau ditekan sama keluarga Taslim, pasti butuh sandaran baru. Kali ini aku sengaja biar Edric bisa nangkep aku di tempat. Fire semuanya kiliatin masak akal. Orang lisik kayak kau. Akhirnya kena perangkap juga. Pergi siapin. Satu dia bu aku mau lamar dia. Si bisu. Sudah siap. Bohongin orang tua bareng aku? Elin, jangan biarin tamu berdiri di depan pintu. Cepat persilakan masuk. Silakan. Tuan Afgan, waktu itu di pesta pernikahan, sempat rebutan pengantin di depan umum. Maaf banget soal itu. Aku benar-benar malu. Kalau aku tahu, Elin, punya pacar sehebatmu, mana mungkin aku jodohin dia sama orang lain. Semua cuma salah paham, jangan diambil hati. Aku dengar grup Taslim sering ganggu kau ya, bener nggak? Memang benar. Di sini ada cap grup Taslim. Dia sudah janji sama aku, mulai sekarang, dia nggak akan ganggu keluarga Sakerta lagi. Wah, bagus banget. Kok, itu kakak sepupunya Elin, kan? Iya. Waktu itu aku lihat, Kofotuan Camille Berdua. Hasilnya keren juga. Jadi, biar adil. Aku juga udah fotoin kau beberapa kali. Coba deh kau lihat-lihat. Ayah, aku. Diam. Tuan Jaiden, anak aku memang kurang ajar, mohon dimaklumi. Tuan Afgan, namanya juga manusia. Pasti pernah salah, bener nggak? Tuan Afgan?
Iya. Tuan Jaiden. Aku dengar pewaris grup Dehan selalu di luar negeri, nggak pernah muncul. Kok tiba-tiba Anda pulang? Kali ini aku pulang. Terutama untuk membantu grup Dehan merekrut beberapa darah baru. Cari orang-orang yang bisa diandalkan gitu. Aduh, aku jadi lupa sendiri. Tuan Afgan, ini adalah oleh-oleh yang aku siapin buat Anda. Tuan Jaiden, Anda terlalu sopan. Karya abadi dari Master Waysite, mawar emas murni. Tap. Duri-duri di sekeliling ini? Artakarin. Biasanya selalu tersembunyi di lingkungan yang keras. Bener nggak? Iya. Tuan Jaiden emang dermawan banget. Nggak heran jadi pewaris Dehan. Kalau pura-pura, ya harus total. Oh iya, Tuan Jaiden. Status Anda kan tinggi banget. Kok bisa kenal sama Elin dari keluarga kami? Kami nggak sengaja ketemu. Pertama kali aku ketemu dia, aku langsung tertarik banget sama dia. Nggak lama, kita langsung pergi kencan. Walaupun dia nggak bisa ngomong. Tapi, kita tetap nyambung banget ngobrolnya. Makasih ya, Tuan Afgan. Malam ini ngobrolnya seru banget. Tunggu bentar. Tuan Jaiden, di luar lagi hujan deras banget. Malam ini nginep di sini aja. Kalian sekarang udah jadi pasangan kan? Malam ini nginep bareng aja, tenang aja. Aku nggak sekonservatif itu, kok. Kalau gitu, aku terima aja deh. Tuan Jaiden, istirahat lebih awal ya. Ini rumahku loh. Aku tahu kok. Justru karena itu, dia cuma pengen ngetes. Apakah kita beneran pasangan atau enggak? Coba deh, di kamarmu sendiri. Kalau kita nggak ngapa-ngapain. Kisahnya malah aneh, kan? Jangan kira, aku nggak tahu kau mikir apa. Ya udah deh. Sayang banget. Ya, aku cuma bisa kasih tahu Tuan Afgan. Aku balik duluan. Tapi kau sombong juga ya. Main tarik ulur gini. Iya kan? Ini semua aku belajar dari kau. Aku harus madamkan apimu dulu. Aku nggak bisa bersuara. Kau aja. Ibu. Elin Sakerta. Kokenapa. Elin. Elin, cepat lepasin tangan, cepat. Kau gimana? Gak apa-apa kan? Aku nggak apa-apa. Syukurlah nggak apa-apa. Syukurlah nggak apa-apa.
Direktur Jaidet, Afgan Sakerta, mulai cari info ke berbagai pihak tentang catatan transaksi grup Dehan. Semuanya sesuai prediksi Anda. Direktur Jaidet. Franz. Tolong bantu aku cek latar belakang Elin Sakerta. Baik. Ayahmu sudah sadar. Aku cantik enggak? Kenapa kau diam aja? Ayah. Nona Ellen, silakan ke sini. Setelah ibumu meninggal waktu itu, ayahmu mengalami tekanan mental yang berat. Beliau jadi menderita demensia. Pagi ini, tiba-tiba beliau sadar. Suster, mana anak perempuanku? Elin. Elin. Elin sekarang sudah sebesar. Elin. Kau ngomong dong. Aku pengen dengar kau panggil aku, Ayah. Ayah. Maaf, sekarang aku nggak bisa bicara. Sebelum rencana selesai, aku harus tetap diam. Tuan Tommy. Nak. Elin. Selama bertahun-tahun ini, kau pasti sudah banyak menderita ya? Dengar kata ayah, kecelakaan waktu itu. Waktu kunjungan sudah habis. Cepat antar keluarga pasien keluar. Ini orang yang dikirim Afgan Sakerta, buat ngawasin ayahku. Pasien emosinya nggak stabil. Suntik obat penenang. Direktur Jaidet. Identitas Nona Elin sudah diselidiki dengan jelas. Ibunya meninggal karena kecelakaan mobil 15 tahun lalu. Ayahnya nggak kuat nerima kenyataan. Jadi gila. Selama ini beredar kabar kalau kematian ibu Nona Elin itu hasil komplotan pamannya, Afgan Sakerta, bareng orang lain. Selain itu, dulu di lokasi kecelakaan juga ditemukan cincin keluarga Andara. Pasien ini tadi malam bunuh diri lompat dari gedung. Ngomong dong. Aku pengen dengar kau panggil aku, Ayah. 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 Nona Ellen. Ini adalah rekaman CCTV terakhir ayahmu sebelum meninggal. Malam saat ayah bunuh diri, cuma Afgan Sakerta yang ketemu dia. Setengah jam setelah Afgan Sakerta pergi, dia langsung bunuh diri.
Elin. Aku udah dengar soal ayahmu. Jangan terlalu sedih ya. Masih ada aku kok. Afghan Sakerda. Aku pasti bakal Ngirim kau ke neraka. Ela. Turut berduka cita. Jaden Andara. Kita percepat rencana kita saja. Baik. Kau nggak apa-apa kan? Kalau lagi sedih, minum aja sepuasnya. Kalau ada apa-apa, biar aku yang tanggung. Direktur Jaden, kecelakaan mobil yang menewaskan Ibu Nona Elin waktu itu. Kalau benaran ada hubungan sama keluarga Sakerta. Kalau benaran ada hubungan sama keluarga Sakerta, aku nggak akan ragu-ragu. Aku cuma takut setelah dia, balas dendam ke keluarga Sakerta. Yang jadi target dia selanjutnya adalah Anda, kepala keluarga Andara. Tuan Afghan Mirka sudah datang. Tuan Afghan bener-bener lagi hoki banget ya. Grup Dahet sudah besar banget di luar negeri. Habis kerja sama kali ini pasti beda. Dulu grup Taslim itu masih berani tekan-tekan Tuan Afghan. Bener-bener nggak tahu diri. Lihat aja setelah malam ini. Siapa lagi yang berani lawan keluarga Sakerta? Hari ini adalah hari terpenting buat grup Sakerta. Aku akan menandatangani kontrak akuisisi dengan grup Dehan. Mulai sekarang, semua saham grup Sakerta akan dipegang oleh grup Dehan sebagai agen. Selain itu, aku mau pakai kesempatan ini buat menetapkan pertunangan keponakanku, Elin. Pertunangan keponakanku, Elin, dengan pewaris grup Dehan, Tuan Jaden Andara. Bisa dibilang dua kebahagiaan sekaligus. Tuan Afghan memang cerdas. Langsung tarik grup Dehan ke keluarga sendiri. Jadi double proteksi. Tuan Jaden, kontrak ini juga sekaligus surat persetujuan pernikahan. Apakah Anda bersedia menikahi Elin Sakerta jadi istri Anda dan tidak mengecewakan Elin Sakerta, juga tidak mengecewakan keluarga Sakerta? Rubatu Alisikini. Ternyata masih punya trik. Aku sih sangat setuju. Elin Sakerta. Jaden. Mulai sekarang kita satu keluarga. Afghan Sakerta. Siapa yang satu keluarga sama kau? Elin Sakerta. Kau bisa ngomong? Tentu aja aku bisa. Bukan cuma bisa ngomong doang. Tuan, barusan dapat pemberitahuan. Saham Anda di grup Sakerta. Semuanya udah dibekukan. Apa yang sudah kau lakukan? Bos Afghan, aku nggak nyangka kau sebegitu polosnya. Sampai-sampai bisa diakuisisi sama perusahaan bodong yang penuh utang itu. Kau siapanya? Aku cuma anteknya, yang khusus bantu dia bersin. Semua makhluk busuk yang dia benci itu. Afghan Sakerta. Gimana rasanya ditusuk dari belakang sama orang? Elin Sakerta, selama ini kau pura-pura bisu, pura-pura polos, pura-pura nggak berbahaya sama sekali. Apa semua itu cuma buat hari ini? Kau salah.
Justru demi hari ini, aku harus nahan diri, dan hidup bertahun-tahun kayak gini. Elin Sakerta. Selama ini aku yang selalu ngurusin kau. Kok kau bisa komplotan sama orang luar buat ngurusin urusan keluarga kita? Kita ini keluarga. Keluarga? Maksud kau, anak kau yang suka gangguan aku, dan suka pegang-pegang seenaknya itu? Atau istri yang suka nyiksa aku buat pelampiasan? Atau kau sendiri? Pembunuh yang udah bikin ibuku mati? Elin. Paman salah. Tolong kasih paman kesempatan. Lepasin paman sekali aja. Aku bahkan gak perlu ngapa-ngapain. Sekarang kau udah gak punya perlindungan sebagai direktur keluarga Sakerta lagi. Semua musuh yang pernah kau sakitin, pasti bakal nyari kau. Mereka itu jauh lebih kejam. Mending kau sendiri aja yang ke alam baka, minta maaf ke ayah dan ibuku. Dasar orang gak tahu berterima kasih. Dulu, harusnya aku bunuh kau sekalian. Jangan halangi aku. Jaden Andera. Kayaknya cowok ini penting banget buat kau ya. Kalau gitu, hidupnya nggak bakal lama lagi. Kau sobek kontraknya sekarang. Baru aku lepasin dia. Kenapa kau ketawa? Aku ini cuma alat dia doang. Kapan kau pernah lihat orang punya perasaan sama alatnya? Jaden Andera. Tuan. Ayah, bangun dong, ayah. Kau harus kuat ya. Ambulans sebentar lagi sampai. Udah kayak gitu, kau masih bisa ketawa juga. Kayaknya luka tusukan ini nggak sia-sia deh. Jaden Andera. Direktur Jaden, sudah ditemukan kebenarannya. Kematian ibunya Nona Elin. Dalangnya memang ayah Anda. Dia bersekongkol dengan Afgan Sakerta. Afgan Sakerta cuma bonekanya. Ternyata, memang keluarga Sakerta yang bikin masalah. Si Chua itu memang sudah banyak berbuat dosa. Tapi, Direktur Jaden, Anda sudah kasih semua saham grup Sakerta ke Nona Ellen. Biar dia jadi pemimpin grup Sakerta. Keluarga Andara pasti nggak bakal biarin dia lagi kali ini. Apa bedanya? Berani sans tuer lah, berarti nyentuh aku. Walaupun 3 tahun lalu, Anda keluar dari keluarga Andara, bikin usaha sendiri, tapi Anda tetap aja orang keluarga Andara. Kalau nekat bertindak, bisa-bisa Anda dikeluarkan dari keluarga Andara. Aku aja bisa hancurin seluruh keluarga Andara. Menurut kau emang aku takut dikeluarin? Kenapa? Ada masalah lain lagi? Direktur Jaden, dengan kemampuan Anda, nggak mungkin Afgan Sakerta bisa nusuk Anda. Apa Anda sengaja? Dengan luka kecil kayak gini, bisa bikin dia perhatian sama aku. Nggak rugi kan? Kenapa? Kau ada komentar? Nggak ada. Direktur Jaden memang bijak. Aku balik dulu. Nggak ganggu Anda istirahat lagi. Direktur Jaden hati-hati banget ya. Gimana dok? Soalnya identitasku tinggi. Banyak yang ngincer posisiku. Semua orang pengen manfaatin saat aku lemah buat bunuh aku. Maaf ya, bikin kau kaget. Gimana kalau aku juga datang buat bunuh kau? Terserah kau mau apain deh. Soal malam ini. Makasih ya. Teru, gimana cara kau mau berterima kasih padaku? Dengan kemampuan Direktur Jaden tadi. Kayaknya lukanya nggak terlalu parah kan? Elin Sakerta, sekarang aku. Ini pasien.
Tapi barusan kau bilang, terserah mau aku apain. Ya udah dong, aku harus manfaatin kesempatan ini dong. Lukanya masih sakit nggak? Sakit sih, tapi aku masih bisa tahan. Direktur Jaidan, silakan ganti perban dulu. Dia odar lemain pulih kok. Tolong bantu ganti perbannya ya. Oh. Selamat datang. Pura-pura bisu selama belasan tahun. Akhirnya bisa ngomong juga, gimana rasanya? Kenapa? Sekarang malah pura-pura tulai? Soalnya aku merangkai bunga, kan nggak perlu pakai mulut. Kalau gitu, coba buatin aku satu rangkaian bunga. Bunganya sudah jadi. Memang cantik sih, sama kayak kau. Tapi pada akhirnya, semuanya bakal jadi bungalow. Dan diinjak-injak orang. Kau masih belum tahu tujuan aku datang ke sini kan? Kalau ini, kau masih ingat enggak? Mau lawan aku? Nak, sini. Ayo kemari. Aku mohon. Jangan sakiti anakku. Ku mohon, jangan sakiti anakku. Oke. Asal kau mati. Anakmu bisa tetap hidup. Ingat baik-baik ya. Ibu bangun dong. Ibu, kau nggak apa-apa kan? Ellen Sakerta, ingat cincin ini baik-baik. Nanti ke depannya, kalau ketemu orang yang pakai cincin ini, kau harus jauhi mereka sejauh mungkin. Baik. Ibu. Dulu waktu ibumu yang pegang kendali grup Sakerta, dia nggak mau kerja sama dengan keluarga Andara. Jadi kami terpaksa mengganti kepala keluarga grup Sakerta. Afgan Sakerta yang kasih tahu, jalur yang pasti dilewati kalian berdua, tapi yang bertindak adalah keluarga Andara. Sekarang, kalau kau nggak mau mengalami nasib yang sama kayak ibumu, lebih baik kau, kayak Afgan Sakerta, jadi boneka keluarga Andara dengan patuh. Kapan kau pulang? Kau bikin aku kaget aja. Ko, Perjikari Mazala Samadia. Ya? Ayah, aku mau dia lihat. Mintamaf. Kak, dia itu? Aku suruh ko Mintamaf Samadia. Felicia nggak mungkin minta maaf ke orang sisahan keluarga Sakerta. Ayah. Jaidan, sudah berapa tahun kau nggak pulang ke keluarga Andara? Sekarang, kamu malah mengkhianati keluarga sendiri demi satu perempuan. Aku benar-benar kecewa sama kau. Keluarga? Kalau begitu, waktu dulu kau bikin ibuku mati. Kenapa kau nggak kalau dia juga keluargamu? Kau tahu nggak? Penyesalan terbesar aku seumur hidup adalah di dalam tubuh aku itu mengalir darah keluarga Andara kalian. Diam. Kau juga tak. Kau punya darah keluarga Andara. Tapi kau harus tahu, perempuan itu pasti bakal balas dendam ke keluarga Andara kita demi ibunya. Nanti, dia pasti bakal bikin kau celaka. Dia mau celakain aku atau enggak? Itu enggak penting, tapi kalau ada yang nyakitin dia,
Aku nggak akan pernah biarin. Dasar brengsek. Kau balik sini. Kenapa kau nggak menghindar? Beneran bisa bikin kau mati, loh. Kau tahu aku orang dari keluarga Andara, kan? Sejak kapan? Kau sadar? Sejak pertama kali ketemu kau. Aku selalu tahu, itu cincin yang cuma dipakai anggota keluarga Andara. Kaloko Udatau. Aku orang keluarga Andara. Kenapa kau masih gangguin aku? Karena cuma orang keluarga Andara yang bisa jatuhin Afgan Sakerta. Cowok kayak kau yang cuma cabang keluarga, bisa aku manfaati. Tapi nggak terlalu bahaya buat aku. Sekarang Afgan Sakerta udah jatuh. Orang-orang inti keluarga Andara juga mulai muncul. Tujuanku udah tercapai. Sekarang aku udah nggak ada gunanya lagi buat kau, gitu, kan? Benar, aku nggak bisa manfaatin kau lagi. Kalau para petinggi grup Andara tahu kau selama ini bantuin aku, mereka nggak bakal biarin kau lolos. Aku benar-benar nggak nyangka, kau ternyata masih peduli sama aku. Jai dan Andara, aku. Semua yang udah kita lewatin bareng. Itu cuma acting aja. Gitu, ya? Terus, semalam, di ruang rawat inap, kenapa kau tidur bareng aku? Apa karena aku udah bantu kau jatuhin Afgan Sakerta, jadi itu hadiah dari kau buat aku? Atau kau ngerasa bersalah sama aku? Makanya pengen nebus kesalahanmu? Maaf. Jangan bilang maaf sama aku. Elan Sakerta, kau nggak salah apa-apa sama aku. Aku tanya sama... Aku cuma mau tanya sekali aja. Pernah nggak kau cinta sama aku? Walau cuma sedetik aja? Seumur hidup aku ini, demi bertahan hidup, demi balas dendam. Aku udah nggak punya kemampuan. Piat suka sama siapapun lagi. Jaden Andara. Mulai sekarang, kita nggak usah ketemu lagi. Terus langkah kau selanjutnya, mau gimana? Bikin Doni Andara bayar semua dosanya. Dan habisi semua keturunannya. Tapi pernah nggak kau mikir? Di dalam tubuhku juga, mengalir darah keluarga Andara? Aku udah pernah cek. Doni Andara cuma punya satu anak perempuan. Itu karena 3 tahun lalu. Aku udah ninggalin keluarga Andara. Jadi, sebenarnya apa status kau di keluarga Andara? Aku ini anak haramnya Doni Andara. Pemilik asli grup Andara. Jadi, sosok yang kejam dan gak kenal ampun. Yang semua keluarga, gak ada satupun yang berani cari masalah, dan penguasa di balik layar. Itu kau? Tapi Koberani, kan? Tapi yang mau kubalas dendam, itu ayahmu. Aku juga bakal jadi musuh. Kau mau apakan aku? Orang yang berani ganggu Jai dan Andara, udah mati semua. Boleh nggak aku balas dendam dulu, Parumari? Nggak boleh. Kau mau bunuh aku gimana? Bunuko? Kau bercanda, ya? Soal suka sama kau. Itu dari dulu cuma aku aja yang ngerasa. Kan? Dengar aku dulu. Grup Andara, bukan sesuatu yang bisa. Kolawan sans dire rien. Kau butuh aku. Tapi mereka itu keluarga. Kau nggak harus melakukan semua ini demi aku. Kau masih ingat nggak apa yang pernah aku bilang padamu? Biar aku jadi cakar tajammu. Manfaatinlah aku sekali lagi. Jaden Andara. Elan Sakerta, kalau kau mau jatuhin grup Andara, berarti aku ini musuh terakhirmu. Kau harus hancurin aku dulu, baru dendammu benar-benar selesai. Kau tahu nggak? Elin yang aku suka itu selalu jadi orang yang nggak pernah biarin dendam lewat gitu aja. Jelas soal cinta dan benci, dan selalu pegang prinsip sampai akhir. Benar, kan? Jaden Andara.
Jaden Andara. Kau adalah lawan terakhir. Dan juga yang paling penting buatku. Kau harus tunggu aku. Kau wajib tunggu aku. Ok. Aku tunggu kamu. Direktur Elin, minggu lalu, seluruh keluarga Afgan Sakerta mengalami kecelakaan mobil dan jatuh dari tebing di pinggiran kota. Orang luar menduga ini ulah musuh lamanya, yang mengutak-atik mobilnya. Berita berikutnya. Perusahaan Andara sudah bekerja sama dengan 4 keluarga besar di kota Yanar, dan berencana melakukan aksi short selling terhadap saham Grup Sakerta di acara transaksi saham pada malam ini. Ini sesuai dengan rencanaku. Berita berikutnya. Tuan Jedenyong Selalu Andakari. Sampai sekarang masih belum ditemukan jejaknya. Tolong siapkan baju untuk acara malam ini. Kita ketemu lagi, Nona Elin. Aku ingat terakhir kali kita ketemu. Sepertinya sudah 15 tahun yang lalu ya. Ayah, Tuan Don. Cuma aku nggak tahu pertemuan berikutnya. Mungkin di kehidupan berikutnya kau. Bursa saham sudah dibuka. Kau tahu nggak, kau dan ibumu sama saja. Kalian berdua melakukan kesalahan yang sama. Yaitu, berani menantang aku. Cepat lihat. Saham Grup Sakerta mulai anjlok. Jangan kira, kau bisa besar kepala setelah menjatuhkan Afgan Sakerta. Satu jari saja sudah cukup buat menghancurkanmu. Tuan Doni, selalu mengendalikan semuanya dari balik layar. Sekarang beliau sampai turun tangan demi aku. Ini sebuah kehormatan buat aku. Atau jangan-jangan kau yang sudah nggak sabar? Sudah situasi kayak gini, Kau masih berani nantangin aku? Penurunan saham segini, paling cuma bikin Grup Sakerta rugi beberapa miliar. Aku masih bisa bangkit lagi. Bagus. Kayaknya kau memang nggak akan nyerah sebelum melihat peti. Kalau gitu sekarang, satu-satunya perusahaan yang diwariskan ibumu akan lenyap tanpa jejak pada malam ini. sekarang menyesal pun sudah terlambat. Elin Sakerta, setelah malam ini, kau bakal terlilit utang yang gak ada habis. Gak bisa bayar utang, akhir hidupmu bakal sama kayak Afgan Sakerta. Saham Grup Sakerta sudah mentok di batas bawah. Artinya, perusahaan yang Nona Elin jalankan selama setahun ini yang terus berkembang, hilang begitu saja. Elin Sakerta, kelinci. Gak akan pernah bisa lawan elang. Semua ini cuma perjuangan terakhirmu. Sebelum benar-benar tumbang. Ayah, kelinci memang gak bisa lawan elang. Tapi senapan pemburu bisa kan? Maksud kau apa? Saat elang menangkap kelinci, dalam sekejap itu pasti ada celah yang terbuka. Pada saat itu, pemburu bisa langsung Tuan Doni. Kami dari petugas penegak hukum, dari Otoritas Bursa Sekuritas. Sekarang kami punya alasan untuk menduga Anda telah melakukan manipulasi saham pasar. Nilai pasar mencapai triliunan. Anda bisa saja menghadapi hukuman penjara seumur hidup. Silakan ikut kami untuk menjalani pemeriksaan. Tidak mungkin. Ngapain kalian? Lepasin aku, dasar brengsek. Elin Sakerta, kau. Demi memancing aku masuk perangkap, kau rela ngorbanin seluruh Grup Sakerta, dan juga nyawa kau sendiri. 15 tahun lalu, malam saat ibuku kecelakaan. Aku sudah siap buat mati bareng sama kau. Bawa pergi. Bajingan, lepasin aku, brengsek, tunggu aja kau. Lepasin aku, tunggu aja kau. Gak ada yang bisa ngalahin aku. Bajingan. Ibu.
Akhirnya aku udah balas dendam buatmu. Jaden Endera. Kau di mana sih? Hello. Direktur Elin. Baru saja ada seseorang misterius menginvestasikan dana besar-besaran untuk membeli Grup Sakerta. Sahamnya sekarang udah naik sampai 10 kali lipat dari sebelumnya. Apa itu kau, Jaden Endera? Lacak IP-nya sekarang juga. Siap. Direktur Elin, IP itu terakhir terlacak di kawasan tak berpenghuni ini, tapi tempatnya sangat berbahaya. Bahkan para petualang profesional pun nggak berani masuk. Justru gitu. Aku harus masuk ke sana. Jaden Endera. Aku tahu kau ada di sini. Jaden Endera. Jaden Endera. Hangat banget. Kau sudah bangun. Ayah. Randam kaki dulu. Bagus buat kesehatan. Kau tahu nggak? Di tempat terpencil kayak gini, kalau aku nggak datang cari kau, kau bisa mati kedinginan. Loh. Kau pasti bakal datang. Kenapa kau masih aja sama kayak dulu? Nggak berubah sama sekali. Jadi selama setahun ini, kenapa kau sengaja ngejauh dari aku? Karena aku takut kalau aku ada di sampingmu. Kau jadi mikirin aku, dan nggak ngelakuin hal yang seharusnya kau lakuin. Terus sekarang gimana? Apakah ini hasil yang kau harapkan? Aku tahu selama ini, kau selalu benci sama ayahmu. Juga benci sama keluarga Andara. Kau nggak bisa turun tangan sendiri, makanya diam-diam manfaatin aku, buat sekalian habisin Doni Andara. Kok caranya, mirip banget sama aku ya? Tapi gimana pun juga, kau udah berhasil habisin keluarga Andara, dan kau juga udah nemuin aku. Selanjutnya, kau harus selesaikan balas dendam terakhirmu. Tapi gimana kalau aku nggak tega? Elin Sakerta, pemilik utama grup Sakerta, menghancurkan grup Andara. Orang yang benar-benar berkuasa di balik grup Andara mungkin akan jadi musuh terbesarmu. Jadi kau yang bantu aku dengan reputasi? YK. Kenapa? Karena kau udah berada di puncak sekarang. Jadi harus biar semua orang lihat keberanian, supaya mereka nggak berani nindas kau. Dan kau juga nggak perlu pura-pura baik lagi. Kau pakai dirimu sendiri buat bantu aku. Apa itu artinya? Kau nggak bakal lindungin aku lagi ke depannya? Aku nggak mungkin. L'un d'un junk au semuridep. Jadi, Elin Sakerta. Mulai besok. Kita jadi musuh. Tapi setidaknya malam ini masih ada buat kita kan? Jaden Endera. Kita saling menghangatkan ya?
Direktur Elin, gawat. Permisi, Direktur Jaiden, setelah menghilang secara misterius selama setahun, tiba-tiba kembali, dan untuk pertama kalinya muncul di depan publik. Apakah ini karena akhir-akhir ini grup Sakerta sedang naik daun, dan mengalahkan grup Andara? Direktur Jaiden Boltahu, bagaimana Anda akan menghadapi Elin Sakerta, Direktur Grup Sakerta? Ini adalah pemegang kekuasaan tertinggi, grup Andara yang dulu pernah mengguncang kota Yanara. Jaiden Andara. Kedatangannya kali ini, pasti untuk melawan kita. Kenapa berhenti? Besok kau masih ada konferensi pers, kan? Biar saja mereka semua lihat. Tolong jawab pertanyaannya. Benar-benar keras kepala. Kak. Bukannya kau udah keluar negeri, ngapain balik lagi? Kak, gimana pun juga, kau tetap keluarga Andara. Perempuan itu udah hancurin ayah kita. Kau harus balas dendam butia. Pertama, aku sama keluarga Andara. Udah nggak ada hubungan lagi. Kedua, kalau kamu berani fitnah Elin lagi, aku tetap ngajarin kau pakai aturan keluarga Andara. Kak, jenggen-jenggen kau beneran suka sama perempuan itu? Dia itu licik banget, kau tuh dipermainkan sama dia. Aku rela dipermainkan sama dia. Tapi ingat, kalau kau berani nyakitin dia sedikit aja, aku nggak bakal biarin kamu keluar dari kota Yanar. Kak. Kak. Kasih tahu 4 keluarga besar di kota Yanara. Suruh mereka kasih pelajaran keras ke Elin Sakerta. Harus bikin dia bayar kelakuannya. Direktur Elin, ini jelas-jelas jebakan. Satu kota Yanara pada nyebarin kap. 4 keluarga besar nggak suka sama Anda. Setahun lalu Anda jatuhin grup Andara. Mereka janji bakal balas dendam ke Anda. Kenapa masih mau datang? Kalau mereka nggak suka, ya sekalian aja. Hajar semuanya sekaligus. Kau tunggu di sini. Aku sendiri aja yang masuk. Direktur Elin, biar aku temenin aja. Nggak usah. Udah ada yang nemenin aku. Empat senior mau keluar buat ketemu aku. Aku benar-benar nggak layak deh. Jangan nyindir gitu, kau kira. Cuma karena kau pakai trik licik sampai ngejatuhin keluarga Andara. Kau udah hebat banget gitu. Tapi aku juga nggak pernah kerja mati-matian demi keluarga Andara, kan? Bener nggak, Tuan Ricky? Kalau aku nggak salah ingat, kau itu ponakan dari Afgan Sakerta, kan? Kau sendiri yang ngancurin pamanmu. Kejam banget ya kau, makanya nggak bisa deh biarin cewek jadi kepala keluarga. Pasti bakal ada masalah besar. Jeffrey, mending urusanmu sendiri dulu, nggak usah ngomong yang enggak. Kau berani datang sendiri ke sini, berarti kau mau kerja sama impact keluarga besar, kan? Anak kecil. Coba kau kasih tanahmu di kota barat itu sebagai salam kenal, biar tante bisa bimbing kau. Maaf. Aku kesini hari ini bukan buat ngomongin kerjasama. Terus kau kesini mau apa? Aku dengar katanya, kalian bayar biaya pengelolaan usaha tiap bulan ke keluarga Andara. Itu kan uang keamanan, kan? Bener nggak? Karena kalian semua ngerasa aku yang ngejatuhin keluarga Andara. Jadi hari ini aku kesini buat ngasih tahu kalian. Mulai sekarang, uang keamanan itu bayarnya ke aku.
Kau gila ya, grup Andara udah nggak ada. Kita nggak perlu bayar lagi, apalagi orang kecil kayak kau. Tuan Ricky, aku ada satu telepon di sini. Mungkin kau mau dengar? Siapa? Nggak perlu tahu aku siapa. Kau cuma perlu nurutin syarat dari Elin Sakerta. Itu aja. Aku udah bangun reputasi dan posisi di kota Yaner selama bertahun-tahun. Emang dia pantas negosiasi sama aku? Iya sih, Tuan Ricky memang udah terkenal banget di kota Yanar. Tapi kayaknya nggak banyak yang tahu. Kau punya anak haram yang suka bikin onar di kota kita. Kan? Coba bayangin, kalau aku kasih tahu media soal ini, nama baik dan posisi kau. Kira-kira masih bisa dipertahankan nggak ya? Kau. Aku kasih waktu 3 detik. 3, 2, 1. Nona Elin, mulai bulan depan, uang itu bakal aku setor tepat waktu padamu. Boleh bantu aku cari tahu sesuatu nggak? Boleh. Kapan? Sebelum besok. Kok buru-buru banget? Kalau udah selesai, aku kasih kau hadiah. Kalau gitu, aku mau ambil hadiahnya duluan. Kau cukup berani juga ya, berani-beraninya nelepon aku. Aku bukan nelepon kau kok, kasih teleponnya ke Tuan Jeffrey. Dia nyari kau. Tapi teleponnya masuk ke tempat. Nggak peduli barusan, kau pakai trik apa, suruh Ricky bayar uang. Itu nggak ngaruh buat aku. Aku dengar, Kusama Chuanedi, investasi 400 miliar bareng, ke proyek kota Janeca, terus rugi besar-besarannya? Tapi yang menarik, aku nemu di rekening kau. Ada transferan uang, yang kalian berdua transfer bareng-bareng. Dia ngomong apa? Menurut kau, kalau aku kasih tahu soal ini, keskivi ko Tuan Ede. Kira-kira kau bakal bayar denda, sampai mati nggak? Nona Elin, aku bakal bayar uang padamu. Ricky. Ni hao. Dua senior, apa? Masih ada kekhawatiran lain? Direktur Elin. Kau keren banget sih. 4 senior semuanya setuju. Biaya pengelolaan bisnis yang sebelumnya dikasih ke grup Andara, sekarang dialihkan ke grup Sakerta kita. Orang yang Anda bilang bakal nemenin Anda itu, sebenarnya siapa sih? Ayo dong, kasih tahulah. Jaden Andara, janjilah padaku. Jangan pernah lagi menghilang tiba-tiba, ya. Dalam setahun ini, aku datang ke atap ini setiap hari. Tapi setiap kali kau tak ada. Elin, aku. Kau nggak pernah menjadi alat balas dendamku. Kalau aku bilang aku memanfaatkanmu, itu karena kau adalah seberkas cahaya. Aku memanfaatkanmu untuk menerangi duniaku. Percaya padaku. Setelah besok, semuanya akan berakhir. Dilaporkan bahwa Direktur Grup Sakerta, Direktur Elin, berhasil mengatasi 4 keluarga besar. Hari ini dia akan bersaing dengan Direktur Jaden untuk proyek paling bernilai secara komersial di kota Yanara. Pemenangnya akan memerintah kota Yanara.
Direktur Jaiden dan Direktur Elin sudah datang. Direktur Jaiden, apa pendapat Anda tentang penawaran kali ini? Lihat Marika, pastikan ada pertempuran selanjut hari ini. Gimanapun Direktur Jaiden, juga dari grup Andara, sepertinya dia akan membalas dendam secara drastis pada Elin Sakerta hari ini. Tapi, kalau Elin Sakerta bisa mengalahkan Direktur Jaiden, siapa yang berani menantang grup Sakerta secara langsung di masa depan? Ayah. Penawaran dimulai. milliards. Apa? Direktur Jaiden sekali keluarin, langsung 200 miliar. Ini bener-bener nggak kasih celah buat Elin Sakerta sama sekali. 400 miliar. 400 miliar. Kelihatannya Elin Sakerta hari ini juga udah siap banget ya. 600 milliards. Masih nambah harga. 400 miliar. Udah 800 miliar. 1 triliun. Harga gila. Penawaran besok, uangnya udah aku transfer ke grup Sakerta. Nanti, aku bakal nawar 1 miliar. Kau cuma perlu nawar lebih tinggi dari aku. Pasti menang. Mulai sekarang, semua orang di kota Yanar bakal hormat sama kau. Makasih ya. Dari awal sampai akhir, kau selalu mikirin aku. Elin Sakerta. Ayo cepat lakuin sesuai yang udah kita rencanain. Kayaknya Grup Sakerta memang nggak punya dana cukup buat lawan Direktur Jaiden. Bener juga sih, kemampuan Elin Sakerta masih kurang. Ada yang mau nawar lebih tinggi lagi nggak? 1 triliun sekali. Elin Sakerta, cepet nawar dong, kalau nggak kau kalah. 1 triliun 2 kali. 1 triliun 3. Selamat, Direktur Jaiden berhasil memenangkan penawaran kali ini. Direktur Jaiden. Elin Sakerta. Direktur Jaiden. Kenapa? Kenapa aku tidak? Lakukan sesuai kesepakatan kita. Masuk aja. Kau belum jawab, pertanyaanku. Temani aku makan dulu. Sekarang aku lagi nggak mood. Dengerin kataku. Setelah makan bakal aku kasih tahu. C'est 40 d'abole bilancan. Jaiden Andara. Aku nggak mau kau kehilangan sisi tajam gara-gara aku. Kau itu memang macan liar di hutan dari awal. Nggak seharusnya terjebak sama bunga mawar liar. Inilah alasannya. Terus, kau pernah kepikiran nggak kalau kau nggak bisa ngalahin aku di depan semua orang? Orang-orang di kota Yanara itu, mereka bakal nurut sama kau nggak? Gimana kalau suatu saat aku nggak ada? Kau gimana? Makanya kau harus selalu ada di sampingku. Aku nggak butuh mereka nurut sama aku. Yang penting kau nurut sama aku, itu udah cukup. Jaiden Andara. Kau itu cakar andalan. Juga pelindungku. Barusan tadi, itu pertama kalinya. Kita makan bareng berdua aja. Kita nggak perlu pusing sama urusan lain. Tenang, Demari. Jalani hidup pelan-pelan bareng. Inilah hidup yang aku pengen sebenarnya. Aku udah terlalu lama hidup di lingkungan keluarga Sakerta yang penuh intrik dan tipu-tipu. Hari-hari yang harus selalu waspada sama orang lain. Aku udah nggak mau kayak gitu lagi. Maaf ya. Ternyata aku sama sekali nggak tahu sebenarnya kau pengen apa. Dulu aku pikir, selama aku ada di samping, aku bisa bikin kau jadi kuat. Biar kau bisa lawan semua musuh. Sekarang aku baru sadar. Ternyata yang kau mau, itu cuma rasa aman yang mutlak. Jaiden Andara.
Kau boleh lamar aku sekarang. Apa? Kenapa? Kau nunggu aku yang lamar kau ya? Ha. Tapi aku nggak bawa cincin. Tapi aku bisa beli kok. Jaden Andara. Aku segera balik. Aku udah siapin semuanya buat kau. Nona Ella. Ternyata setiap langkah, semua udah kau rencanain ya. Makanya, di luar sana, kau bisa bebas ngelakuin apa aja. Jadi Jaden Andara yang ditakutin satu kota Yanara. Tapi kalau di sampingku, kau cuma boleh nurut sama aku. Masih nunggu apa lagi? Oh. Elin Sakerta. Kau mau nikah sama aku nggak? Tapi kau harus janji satu hal dulu sama aku. Kau harus cuci piring dulu. Makasih ya, Harimoku. Yang menyelamatkanmu itu sebenarnya selalu dirimu sendiri. Tapi aku senang banget karena bisa jadi bagian dari hidupmu. Jadi kau mau nggak akai sisa hidupmu untuk menyirami bunga mawar liar ini? Sunyi banget. Kayak dunia ini, cuma tinggal kita berdua aja. Itu artinya, aku boleh bikin keributan gede dong? Kenapa sih sekarang cara ngomongmu juga jadi liar gitu? Belajar dari kau, dong. Jaden Andara. Jaden Andara. Kayaknya kau nggak akan pernah bisa lepas dari genggamanku deh. Takut nih? Siapa takut sama siapa? Coba? Ibu, anakmu, akhirnya akan menikah. Terakhir kali di sini, kau yang menyelamatkanku. Makasih ya, Jaden Andara. Kau selalu nolong aku, waktu aku lagi terpuruk banget. Enggak kok. Yang selalu nyelamatinmu itu ya dirimu sendiri. Tapi aku senang banget. Aku bisa jadi bagian dari hidupmu. Di samping makam ibuku, ada satu makam kosong. Itu sebenarnya aku beli buat diriku sendiri. Jauh sebelum aku mutusin buat balas dendam ke keluarga Sakerta, aku udah siap buat mati bareng mereka. Aku mikirnya, kalau udah mati nanti, bisa dikubur di samping ibu. Jadi nggak kesepian lagi. Tapi setelah itu, aku ketemu kau. Kalau gitu, bilang aja ke ibumu. Selama ada aku, kau nggak bakal kesepian. Aku nggak nyangka, setelah muter-muter, kita balik lagi ke sini. Kayak udah takdir aja gitu. Aku sih nggak percaya sama yang namanya takdir. Tapi aku percaya sama kau. Elin Sakerta. Kau mau nikah sama aku nggak? Aku mau.
Mawar kecil. Sekarangku udah jadi istriku.